Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya rio.wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat, imam yang berada di Jawa Timur. Beliau ingin membagikan sebuah pengalaman misteri yang beliau alami langsung tentang teror pocong tinggi di pondok pesantren. Jadi, bagaimana kisah misteri yang akan dibagikan sahabat kita imam? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini merupakan kejadian misteri yang dialami langsung oleh sahabat kita imam. Kejadian ini berlatar waktu di tahun 2016 yang lalu, yang mana di tahun 2016 imam ini mondok di salah satu pesantren yang ada di Jawa Timur. Imam di sini mengatakan, tahun-tahun pertama ketika imam mondok pesantren di sana, sama sekali beliau tidak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh. Tapi masuk tahun kedua, mau masuk tahun ketiga, di sini imam banyak sekali mengalami kejadian-kejadian misteri yang tidak bisa dilupakan imam sampai hari ini. Penyebab dari sebuah kejadian misteri yang dialami imam dan kawan-kawan ini ada mulanya, yaitu keisengan dari salah satu rekannya imam. Sebelum saya masuk ke cerita yang dibagikan oleh sahabat kita imam, untuk sahabat-sahabat yang memiliki pengalaman misteri ingin dibagikan di sebuah kisah misteri Rio Wijaya, sahabat-sahabat bisa kirimkan email ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau sahabat bisa DM ke Instagram saya. Untuk sahabat-sahabat yang berada di Jambi dan sekitarnya ingin podcast menceritakan langsung pengalaman misteri yang sahabat alami, sahabat bisa DM ke Instagram saya dengan format narasumber. Ayo datang ke studio sebuah kisah misteri. Di sini kita berbagi pengalaman-pengalaman misteri. Di tahun pertama, ketika imam mondok pesantren di pondok pesantren tempat imam belajar menimba ilmu agama, dari kampung halamannya si imam ini, mereka berangkat untuk mondok di pondok pesantren itu ada sekitar 11 orang. Di antaranya ya, yang masuk dalam cerita ini adalah 6 orang santri. Namun cuma 3 saja yang saya sebutkan di sini karena 3 orang santri yang namanya akan saya sebutkan ini merupakan memiliki peranan ya. Teror pocong tinggi ini semuanya berawal dari keisengan mereka bertiga. Pertama, imam yang membagikan kisah ini. Yang kedua, Fikri, dan yang ketiga di sini imam menyamarkan namanya. Kita sebut saja dengan nama Ali. Karena Ali inilah yang memiliki peranan terbesar terjadinya teror pocong tinggi di pondok pesantren tersebut. Imam, Fikri, dan Ali, mereka tetanggaan, rumahnya berdekatan. Bahkan di sini si imam mengatakan dari SD sampai SMP mereka ini bersahabat dekat sekali. Makanya ketika si Fikri dan si Ali ini tahu kalau imam dia mau melanjutkan selesai SMP, dia mau melanjutkan ke pondok pesantren, karena kedua orang tuanya si imam ini ya memang sebenarnya dari awal imam ini lulus SD sebenarnya sudah menginginkan anaknya untuk mondok di salah satu pondok pesantren pilihan
pilihan kedua orang tuanya. Tapi di sini imam pada saat itu hatinya tuh belum bulat lah untuk mondok ke pesantren, karena imam mengatakan di sini, ketika kita memutuskan sesuatu apalagi tentang pendidikan, itu jangan sampai dipaksa. Nah, jadi imam di sini masuk pondok pesantren, dia lulus SMP. Setelah lulus SMP barulah ya dia ngikutin kata orang tuanya, mondok lah. Walaupun usianya pada saat itu ya boleh dikatakan ya jarang lah ya anak-anak seumuran lulus SMP baru mondok di pesantren. Letting imam itu semuanya anak-anak yang baru tamat SD. Jadi mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP di pondok pesantren. Nah, mereka bertiga inilah yang boleh dikatakan santri yang junior tapi usianya sudah cukup dewasa karena sudah lulus SMP. Singkat cerita di sini, ketika mereka masuk ke pondok pesantren, tiga sekawan ini memang tidak terpisahkan. Ketiga orang tua dari Imam, Fikri, dan Ali ini berpesan kepada pengurus pondok pesantren, kalau bisa mereka ini di satu asrama lah atau di satu kamar ya, karena mereka bertiga ya, mereka ini bisa saling menjaga, dan mereka bertiga juga anaknya kalau pisah mereka tuh bakal iseng sendiri-sendiri. Tapi kalau mereka bertiga ya insya Allah keisengan mereka tuh masih bisa dikontrol. Dan di sini yang dipercaya oleh orang tua ya, dari orang tua Ali, dari orang tua Fikri, itu adalah imam, karena di sini usianya yang paling tua di antara mereka bertiga adalah imam. Kedua orang tua Ali, kedua orang tua Fikri sempat berpesan kepada imam, sampean nanti kalau ngelihat dua saudaramu itu nakal, jangan sungkan-sungkan suratin bapak sama ibu, biar bapak sama ibu datang ke sini, biar tak jita palanya. Karena kemauan mereka yang masuk pondok pesantren ini ngikutin kamu. Jadi mereka harus tanggung jawab dengan pilihannya. Itulah yang dipesankan kedua orang tua Ali dan kedua orang tua Fikri. Imam di sini awalnya merasa kalau ini adalah pesan atau amanat yang berat lah. Ya karena nggak mungkin juga lah. Ya, walaupun usianya terpaut agak sedikit tua dari mereka berdua ini, mereka kan bersahabat. Nggak mungkin lah imam ini bakal ngelarang-larang apa yang akan dilakukan sahabatnya Ali dan Fikri. Jadi imam cuma bilang, iya insya Allah nanti kalau ada apa-apa aku akan segera suratin. Hari-hari pun mereka lalui sebagai santri di pondok pesantren tersebut. Di sini imam agak sedikit ingin menceritakan suasana santri-santri baru masuk ke dalam pondok pesantren. Tapi di sini imam memberikan tanda kutip apa yang diucapkannya ini tidak semua pondok pesantren hal-hal yang dihadapi imam ini terjadi di pondok-pondok pesantren tersebut, dan ini juga hanya dilakukan oleh oknum-oknum orang yang iseng. Orang-orang yang iseng dikatakan imam di sini adalah senior-senior yang ada di pondok pesantren tersebut. Hari-hari pertama dilalui Imam, Fikri, dan Ali. Di sini karena usia mereka memang sudah umur ya. Letting mereka ini kan anak-anak yang baru lulus dari SD untuk masuk ke SMP. Sedangkan mereka bertiga ini mereka lulus SMP masuk ke jenjang SMA. Tapi di pondok pesantren tersebut mereka menggabungkan seluruh santri dari awal. Dari semester pertama, terserahlah nanti mau lanjut ke SMA, mau lanjut ke SMP. Mereka tes untuk masuk ke pondok pesantren tersebut dengan tes yang sudah standar lah. Standar pondok pesantren yang ada di wilayah mereka. Nah, jadi walaupun usianya terpaut jauh dengan santri-santri yang lettingan mereka ini digabungin jadi satu. Bahkan di sini imam mengatakan senior yang tertuanya saja seumuran dengan si imam. Nah, jadi ketika digabungin sama anak-anak kecil di sini, imam katakan santri-santri yang baru masuk, mereka ini semuanya diplontos. Rambutnya dibotakin, mereka sudah mengenakan baju santri, menggunakan baju koko. Mulailah di sini senior-senior di pondok pesantren tersebut memegang wewenang. Memegang wewenang dalam arti kata, setiap per 50 santri itu dijaga oleh 2 orang senior dan 2 orang asisten senior. Yang mana senior-senior yang mengawasi kami pada saat itu, imam katakan, lagaknya ngeri kali lah, petantang petenteng di hadapan kami, gayanya lebih mengerikan dari preman pasar. Pertama-tama setelah mereka diplontosin, mereka disuruh mandi bersih-bersih, pakaian diganti dengan pakaian santri, mereka ini ditunjukin asrama tempat kalian tidur.
Jadi total 50 orang itu cuma dapat 5 kamar. 5 kamar itu sudah ada ranjangnya semua. Jadi total di setiap kamar itu ada 10 ranjang, 10 ranjang, 10 ranjang. 5 kamar itu totalnya ada 50 orang santri. Nah, dari 50 orang santri, ya, kamar mandinya itu cuma 1. Dan kamar mandi yang ada di sana untuk setiap basis atau setiap 50 orang santri itu kamar mandinya boleh dikatakan seadanya lah. Yang namanya di pondok pesantren, mandi itu nggak penting, imam bilang. Yang penting kita tepat waktu, kita ke masjid dan mengikuti pelajaran. Jadi imam mengatakan di sini awal-awal beliau di pondok pesantren, adaptasi yang paling berat adalah dengan suasana kamar mandi. Sahabat-sahabat mungkin bisa membayangkan, imam bilang 50 orang mandi dalam satu kamar mandi yang ukurannya tidak terlalu besar. Jadi peraturan di pondok pesantren tersebut, seluruh santri yang ada di sana, ketika alarm dari masjid berbunyi, sebelum azan berkumandang, seluruh santri sudah harus ada di dalam masjid. Kalau ada yang terlambat ketika azan berkumandang, santri baru berjalan menuju ke masjid, santri itu akan dihukum. Nah, jadi mereka ini setiap hari itu nungguin alarm bunyi. Sebelum alarm bunyi, mereka nih kalau ada yang mau mandi, mereka berebutan lah mandi. Kamar mandi yang digambarkan imam di pondok pesantren tersebut palingan satu blok atau satu tempat mandi itu ukurannya 2 meter lah. Nah, di situ ada 3 blok, 1, 2, 3. Bak mandinya itu baknya panjang. Jadi baknya itu kayak kolam. Setiap kamar mandi pertama dengan kamar mandi kedua itu cuma disekat. Baknya nggak disekat. Air dari kamar mandi pertama itu bisa ngalir ke air kamar mandi kedua. Begitu juga air kamar mandi kedua bisa mengalirkan air ke kamar mandi ketiga. Jadi baknya itu pelong aja lah kayak kolam. Nah, sumber mata air untuk mengisi bak-bak atau kolam kamar mandi itu dari sumber satu mata air. Jadi ketika sumber mata air itu dibuka, seluruh bak kamar mandi di pondok pesantren itu dipenuhi oleh air. Yang imam katakan sumber mata airnya itu berasal dari atas bukit. Nah, jadi mereka ini kalau setiap pagi lah menjelang subuh lah yang paling kronik, imam bilang mereka ini berdesakan mandi. Bahkan di sini beberapa santri yang iseng karena ya malas ya nimbu, mereka itu main nyemplung aja ke dalam bak. Otomatis ketika salah satu santri yang nyemplung ke dalam bak, seluruh air di kamar mandi itu tercemar. Jadi awalnya karena Imam, Fikri, dan Ali ini mereka merasa umurnya jauh lebih tua. Jadi mereka menegur lah santri-santri yang nyemplung ke kamar mandi. Dek, kamu kalau mandi ya pakai gayung lah, jangan main asal nyemplung. Kalau kamu nyemplung ya kotor semua lah air di kamar mandi ini. Tapi yang namanya anak kecil, imam katakan, diomelin kayak gitu ya, ketika kita omelin mereka bilang iya kak, iya kak. Tapi ketika kita pergi dari kamar mandi mereka asik nyemplung ke dalam bak. Nah, apa yang dilakukan oleh anak-anak kecil inilah yang membuat Ali, ya, Fikri dan Imam ini agak sedikit dongkol lah. Di sini Ali mengatakan, Mam, Fik, gimana anak-anak ini kita kerjain aja. Kita kerjain gimana? Ya, Imam bilang, ada nanti mereka akan kena batunya sendiri. Jadi si Ali ini nggak cerita ya apa yang akan dilakukan. Hari-hari pun berlanjut. 1 semester sudah mereka lalui. Rencana yang ingin dilakukan Ali ini sampai sekarang si Imam ini nggak tahu. Ya, si Fikri juga nggak tahu ada apa. Masuklah ke semester kedua. Masuk ke semester kedua, mereka ini sudah naik kelas istilahnya. Jadi di bawah mereka ini sudah ada santri-santri baru. Tapi 50 orang yang ditetapkan menjadi satu kelompok ya. Kelompok pertama ketika baru masuk, ketika mereka masuk ke semester kedua, sudah naik kelas lah istilahnya, sudah 1 tahun berlalu. Ini masih dikawal oleh 4 orang senior. Sebelum mereka nanti masuk ke tahun ketiga, sebelum mereka menjadi senior unggulan lah istilahnya, mereka ini masih terus dipantau perilakunya. Imam mengatakan di sini, alhamdulillah 1 tahun sudah berlalu, prestasi yang mereka dapat di pondok pesantren itu sama sekali tidak membuat orang-orang tua mereka kecewa. Orang-orang tua mereka bangga.
karena mereka bisa langsung cepat beradaptasi dengan pelajaran yang ada di pondok pesantren tersebut, yang mana sebelumnya 3 tahun mereka ini sudah mengecam pendidikan di bangku sekolah menengah pertama, dan ditambah lagi setelah mereka lulus SMP mereka harus belajar ilmu agama yang lebih dalam lagi di pondok pesantren tersebut. Orang-orang tua mereka ini pertamanya pesimis, nggak mungkin lah di semester-semester awal anak-anak kita bisa mengikuti pelajaran. Tapi alhamdulillah, imam katakan ketika 1 tahun sudah berlalu, semester pertama lewat, orang-orang tua mereka bangga dan semakin percaya kalau anaknya bakal bisa menjadi seseorang di pondok pesantren tersebut. Doa dari orang-orang tua itulah yang diharapkan oleh seluruh anak-anak yang tengah mengecam pendidikan. Singkat cerita di sini, di tahun kedua sudah berjalan. Apa yang direncanakan Ali? Di tahun kedua inilah baru dilakukan Ali. Karena apa? Setiap mereka mau mandi, Ali ini udah capek ngomelin anak-anak itu. Hei, ngapain kalian nyemplung di bak? Mandi pakai gayung, kotor semua dong air kita. Tapi anak-anak itu ketika diomelin, mereka keluar dari bak. Yo, mereka cengingisan, yo kak, maaf kak. Cuman itulah yang mereka katakan. Di sini Ali langsung mengatakan kepada Imam dan Fikri, lihat aja lah, anak-anak itu akan aku balas. Jadi setelah si Ali ini ngomel-ngomel di kamar mandi, masuklah dia ke dalam. Setelah sampai ke kamar, dia menggunakan pakaian, mereka pun berangkat ke masjid. Karena waktu sudah menunjukkan sebentar lagi alarm di masjid berbunyi, azan berkumandang. Sebelum azan berkumandang, mereka bergegaslah menuju ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Jadi setelah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah, santri-santri yang ada di sana sambil menunggu azan isya, mereka di sana tuh tadarusan, mereka baca Al-Quran. Ada juga ya beberapa santri senior itu ngedatengin santri-santri junior, mungkin ada yang dipertanyakan. Sebagian lagi santri-santri senior yang tingkatan sudah tinggi, ya yang tingkatnya sudah universitas lah, itu ngumpuli adik juniornya menjelang waktu masuk isya ya. Mereka itu ada sedikit kultum lah, kuliah 7 menit dalam bahasa pesantrennya itu ya. Mereka tauziah, mereka juga sambil belajar ya untuk menjadi penceramah. Dia buka materi dan berceramahlah kepada junior-juniornya. Nah, nanti setelah azan isya berkumandang, mereka menunaikan ibadah sholat isya. Setelah sholat isya, mereka semuanya dipersilakan untuk kembali ke asrama masing-masing. Dan di jam 9 malam, senior-senior yang bertugas untuk menjaga 50 orang santri di satu blok, ya kita katakan blok lah di sini, itu berpatroli, melihat satu persatu kamar, memperhatikan santri-santri juniornya masih ada yang melek nggak. Kalau masih ada yang melek, itu diperingatkan harus segera tidur, karena jam malam di pondok pesantren tersebut itu di jam 10 malam. Kalau ketahuan di jam 10 malam masih ada yang cekikikan, masih ada yang begadang, itu pasti akan mendapatkan hukuman pada keesokan harinya. Nah, setelah patroli, si Ali ini turun dari tempat tidurnya, keluar menuju kamar mandi, dan nggak lama kemudian si Ali ini masuk ke kamar mandi sambil cekikikan nahan tawa. Otomatis di sini Fikri dengan Imam bilang, "Shh, nanti kamu diomelin loh, nama kamu dicatat loh, nanti besok kamu dihukum kalau ketahuan sekarang masih cekikikan." Lantas di sini Ali berbisik kepada Fikri dan Imam, "Besok kalian nggak usah mandi ya. Memang kenapa? Pokoknya kalian besok nggak usah mandi. Itu aja pesanku." Jadi Fikri dengan Imam ini bingung. Ngapain sih kita nggak boleh mandi? Jadi ya dia mendengar apa yang dikatakan Ali. Besok paginya, jadi mereka ini memang benar-benar nggak mandi. Jadi sebelum azan subuh berkumandang, sebelum alarm di masjid berbunyi, Ali, Fikri, dan Imam pun ya duluan lah mereka, karena nggak mandi ya kan. Cuma cuci muka pakai air seadanya. Mereka langsung ke masjid. Sampai di masjid, Ali di sini mengatakan kepada kedua orang temannya, "Kamu tadi wudhu di mana? Kamu wudhu di mana?" "Aku belum wudhu." "Yuk kita wudhu di masjid aja." "Emang kenapa?" "Yuk kita wudhu di masjid aja." Jadi mereka ini ambil wudhu lah. Ambil wudhu, masuk ke masjid setelah menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Jadi
Menjelang waktu surup, imam bilang, sebagian santri kalau matanya nggak ngantuk nih, ya memang tidak diharuskan, imam bilang, tapi yo sebagian aja. Sebagian ya boleh ngaji di masjid, boleh konsultasi atau berbincang lah dengan ustadz-ustadz yang ada di masjid. Boleh juga dia kembali ke asramanya untuk istirahat menjelang jam 7:30 pagi. Setelah jam 7:30 pagi, mereka yo kumpul lagi, mereka apel, selesai apel, mereka sarapan, baru mereka masuk kelas. Singkat cerita di sini, setelah hari itu si Ali ini berpesan kepada Fikri dan Imam, kita nanti sebelum anak-anak lain mandi, kita duluan mandi. Memangnya kenapa? Pokoknya kalian ikut aja apa yang aku bilang. Sebelum anak-anak itu mandi, kita duluan yang mandi. Aku mau ngerjain mereka. Jadi sebelum anak-anak lain mandi, itu mereka lari duluan ke kamar mandi. Stop. Aku dulu mandi. Jadi satu kamar mandi itu kamar mandi bagian pertama itu ditutup sama mereka. Mereka bertiga mandi. Iya, imam bilang kalau di pesantren itu udah biasa. Kalau mereka tuh mandi satu kamar mandi maaf sebelumnya di sini, kalau mereka itu mandi tidak menggunakan busana, itu sudah biasa dan itu sudah hal lumrah. Jadi pada hari itu Ali di sini mengatakan kepada Fikri dan Imam, ini nih maunya mereka, balasan yang aku berikan. Aku udah capek ngomel, jangan mandi di dalam bak, nanti airnya kotor. Toh juga kan kita yang mandi jadi nggak bersih badan kita. Mandi bekas mandian air anak-anak itu. Nih, aku kasih tahu kalian caraku balas dendam. Imam dan Fikri di sini geleng-geleng kepala dengan apa yang dilakukan oleh Ali. Ali berdiri di pinggir bak dan dia pun mengencingi air yang ada di dalam kamar mandi. Setelah Ali mengencingi air yang ada di dalam kamar mandi, dia pun terbahak-bahak mengajak rekan-rekannya untuk keluar. Yuk, kita udah kelar mandi kan? Nanti inget ya, kalau mau wudhu di masjid aja, jangan wudhu pakai air ini, kotor. Ali katakan seperti itu. Nah, jadi di sini awalnya Imam ini nggak terima dengan apa yang dilakukan oleh Ali. Tapi Ali mengatakan, kalau nggak kayak gini, anak-anak itu tidak akan jerah. Yuk biarinlah mereka sehari dua hari ngerasain mandi air kencingku. Besok-besok nggak lagi lah, Ali bilang. Lantas di sini, Imam cuman diem aja lah apa yang dilakukan Ali sudah terjadi. Air itu tidak akan mungkin bisa dikuras karena bak mandinya panjang. Untuk menampung 3 bak kamar mandi, kapasitas untuk 50 orang. Kalau mau ditutup sumber air yang mengalir, otomatis kamar-kamar mandi yang lain tuh bakal nggak kealiran air juga lah. Kalau dikuras pun nggak mungkin karena air itu mengalir dengan cukup kencang. Imam di sini sempat juga berpesan kepada Ali, kalau kamu mau ngerjain anak-anak itu dengan cara lain aja lah. Nggak baik, kamu mengotori air mandi mereka. Apalagi kamu dengan sengaja mengencingi air mandi tersebut. Kalau nanti ada santri yang ngambil wudhu di sana, gimana? Otomatis sholat mereka nggak sah. Di sini Ali cuma diem saja sambil tersenyum. Ali sama sekali tidak mendengarkan apa yang dinasehati oleh imam. Waktu pun di sini berlalu. Setahu imam, hampir setiap malam Ali ini jam 9 masuk jam 10 dia pergi kamar mandi cuman untuk ngencingi bak kamar mandi tersebut, untuk mengotori air di dalam kamar mandi tersebut. Maksud dan tujuan Ali cuman biar santri-santri yang ada di sana tuh badan itu gatal-gatal, biar mereka tuh kapok. Mandi tuh jangan sembarangan nyemplung ke dalam bak. Cuman itulah niat dari Ali ini, tidak ada yang lain. Tapi apa yang dilakukan Ali ini berlanjut. 1 bulan berlanjut, 2 bulan berlanjut. Memang iya, imam katakan santri-santri yang mandi air bekas kencingan Ali itu badannya gatal-gatal lah, karena air itu udah nggak bersih lagi. Dan sebagian dari mereka yang ngambil wudhu di kamar mandi, otomatis mereka itu wudhu dengan air yang kotor. Memang terlihat perubahan dari bentuk fisik mereka. Badan itu mulai dipenuhi dengan gatal-gatal, dan ketika mereka di masjid, santri-santri yang ngambil air wudhu di kamar mandi, terlihat jelas perubahan sikapnya. Sama sekali mereka nggak khusyuk untuk menunaikan ibadah sholat. Sama sekali nggak khusyuk. Yang biasanya
santri-santri di pondok pesantren ketika imam mengangkat takbir Allahu Akbar, santri-santri di sana terhanyut dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Mereka khusyuk sekali menunaikan ibadah sholat. Tapi ketika setelah kejadian keisengan yang dilakukan oleh Ali, terlihat beberapa santri gelisah dan dari raut wajahnya seperti mengeluarkan ekspresi ketakutan. Ternyata di sini beberapa orang santri yang ngambil wudhu di dalam kamar mandi yang airnya sudah dikencingi oleh si Ali ini melihat penampakan pocong yang sangat mengerikan sekali. Mereka bercerita, ketika mereka menunaikan ibadah sholat di dalam masjid, nggak tahu kenapa yang ada di hadapan mereka itu semuanya pocong, dan satu sosok pocong yang sangat menakutkan sekali. Pocong tinggi, yang tingginya hampir sama tinggi dengan dek masjid. Pocong-pocong itu seolah-olah berhadapan dengan mereka. Bahkan beberapa santri ada yang meninggalkan masjid sebelum ibadah sholat selesai. Di sini membuat beberapa senior pengawas bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Jadi mereka yang lari ketika mereka tengah menunaikan ibadah sholat, mereka nggak kembali lagi ke dalam masjid, disamperin lah sama senior-senior yang ada di sana. Senior-senior yang bertanggung jawab untuk menjaga santri-santri yang ada di sana. Ketika ditanya sama si senior, "Dek, tadi kamu kenapa tiba-tiba lari dari masjid tidak menyelesaikan ibadah sholatmu?" Santri itu menjawab, "Aku takut, Kak." "Kamu takut kenapa?" "Di hadapanku pocong semua. Ada pocong yang tinggi sekali. Wajahnya sangat menakutkan." "Loh, kamu ngeliat pocongnya di mana?" "Pocongnya di depanku, Kak." "Ya nggak mungkin lah ada pocong di dalam masjid." "Aku berani sumpah, Kak. Aku berani sumpah. Kalau nggak aku takut, nggak mungkin aku lari." Nah, jadi untuk menenangkan santri yang ketakutan ini, senior tersebut pun menceritakan beberapa kisah yang istilahnya yang dia dapat lah ya dari ustadz-ustadz yang ada di pondok pesantren tersebut, bahwa ketika kita sholat itu memang ada setannya. Ya, ada setan yang menakut-nakuti kita agar kita ini nggak khusyuk dalam menunaikan ibadah sholat. Itu ada, Dek. Makanya sebelum kamu mengangkat takbir, sebelum kamu menunaikan ibadah sholat, hati kamu itu kamu kosongkan dulu. Hati kamu bersihkan dulu. Kamu serahkan seluruh hidup dan matimu hanya kepada Allah. Insya Allah ketika kamu menunaikan ibadah sholat, walaupun godaannya pocong, walaupun godaannya siapapun lah, insya Allah sosok itu tidak akan menggetarkanmu. Kamu tidak akan meninggalkan sholat kamu. Nah, jadi santri yang mengalami peristiwa yang cukup menakutkan bagi dia ini mendengar apa yang disampaikan oleh seniornya agak sedikit tenang. Jadi setelah satu santri yang mengalami kejadian ini, keesokan harinya beberapa santri pun mengalami kejadian yang sama. Santri-santri yang mengalami kejadian melihat pocong di dalam masjid itu adalah santri-santri yang tinggal satu blok dengan Ali, tinggal satu blok dengan Fikri dan Imam. Santri-santri yang mandinya bekas air kencing si Ali, santri-santri yang ngambil wudhu bekas air kencingnya si Ali. 1 minggu berlalu, pondok pesantren itu mulai dihebohkan dengan sosok penampakan pocong tinggi yang ada di masjid. Beberapa senior pun saling bertanya-tanya, kok bisa kejadian ini terjadi selama aku mondok di sini. Bertahun-tahun aku sudah mondok di sini, tidak pernah ada penampakan pocong tinggi, pocong kerdil, sama sekali tidak pernah terlihat. Kok sekarang ada sosok penampakan pocong seperti ini, munculnya pun di dalam masjid. Jadi santri-santri senior ini mencoba untuk bertanya lah dengan ustadz-ustadz, dengan kiai-kiai yang ada di pondok pesantren tersebut. Jawaban dari kiai-kiai, jawaban dari ustadz yang ada di pondok pesantren itu sama lah ya dengan apa yang dikatakan oleh senior ketika menasehati salah satu santri yang ketakutan, bahwa ketika kita menunaikan ibadah sholat itu memang ada setannya.
Jadi mungkin yang dialami oleh santri-santri ini melihat pocong di pondok pesantren kita ini ketika dia sedang sholat, mungkin itu adalah godaan setan. Jadi santri-santri yang mengalami kejadian melihat pocong di masjid itu bukan 1-2 orang lagi. Bahkan hampir setengah santri-santri yang tinggal di blok yang sama dengan Ali, mereka mengalami kejadian yang menyeramkan. Singkat cerita, di sini Imam katakan teror dari pocong tinggi yang ada di masjid ini sudah hampir berjalan sekitar 2 bulan. Jadi suasana ketika mereka menunaikan ibadah, ya, mau sholat isya, mau sholat subuh, mau sholat maghrib, mau sholat zuhur, mau sholat asar, santri-santri yang memang batinnya ini nggak kuat, mereka yang mandinya bekas air kencing dari si Ali, otomatis kan tubuh mereka ini najis. Ya, mereka wudhu pakai air yang kotor, walaupun mereka nggak tahu mungkin makhluk gaib yang ada di masjid tersebut. Mereka ini merasa resah melihat santri-santri yang menunaikan ibadah sholat dengan badan yang kotor. Mereka mewujudkan dirinya menjadi sosok pocong. Nah, jadi berkali-kali lah senior-senior yang ada di sana untuk mencari tahu sebenarnya ini ulah siapa, setan mana yang ganggu santri-santri di sini. Bahkan di sini Imam mengatakan beberapa santri yang memiliki kemampuan lah, boleh dikatakan ya, karena di dalam pondok pesantren itu memang adalah santri-santrinya yang memang khusus untuk belajar kitab kuning. Kitab kuning itu seperti Al-Quran, tapi tulisan dalam kitab kuning itu semuanya itu gundul. Nggak ada garisnya, nggak ada tajwidnya, jadi hanya orang-orang tertentu sajalah yang bisa membaca ayat gundul tersebut. Jadi senior-senior yang sudah bisa membaca ayat-ayat gundul ini, mereka ini seolah-olah bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Mereka bisa membuka tabir alam, mereka bisa membuka mata batin. Jadi mereka mencobalah untuk melakukan mediumisasi di masjid tersebut. Tapi ketika mereka melakukan mediumisasi, tidak ada satu orang senior pun yang melihat ada penampakan pocong tinggi. Memang iya, ketika kami melakukan mediumisasi, kami melihat di sana bangsa jin ramai sekali sedang berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi sosoknya tidak ada yang menakutkan. Semuanya menggunakan sorban. Pak Kiai pemilik pondok pesantren itu mengatakan itulah yang dinamakan jin muslim. Karena di dunia ini ada beberapa golongan jin. Jin yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada juga jin yang sama sekali tidak taat. Tidak taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Dan jin-jin yang kalian lihat yang tengah berzikir di masjid kita ini, itu adalah jin muslim. Jin yang menjaga pesantren kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kita. Selain Allah selalu memperhatikan kita di tempat-tempat seperti ini, di tempat ibadah-ibadah lain, itu pastilah Allah titipkan makhluknya yang lain untuk menjaga kita. Itulah kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini para senior itu tidak menemukan jawaban. Teror pocong tinggi ini berasal dari mana? Mereka pun di sini semakin panas untuk menguji ilmu kebatinannya. Mereka melakukan kembali mediumisasi di blok tempat tinggalnya si Ali. Di sini Imam melihat langsung 3 orang senior ya, mereka melakukan sholat sunat, sholat hajat di tengah malam. Mereka ini seperti berzikir tapi nggak tahu zikir apa yang dibaca. Di sini Imam juga baru dengar. Mereka semakin kencang berzikir, semakin kencang berzikir. Salah satu dari ketiga senior ini ada yang pingsan. Tak. Barulah mereka berhenti berzikir, mencoba untuk menyadarkan temannya yang pingsan ini. Jadi setelah temannya yang pingsan ini sadar, ditanya, kok kamu bisa jatuh? Kenapa? Ada benturan energi yang sangat besar sekali di kamar ini. Aku yakin penyebab kemunculan pocong tinggi itu berasal dari kamar ini. Ketika senior itu mengatakan penyebab teror pocong tinggi berasal dari kamar ini, wajah Ali langsung pucat dan berkeringat. Tapi alhamdulillah, pada malam itu Imam katakan ketiga orang senior ini tidak tahu penyebab kemunculan teror pocong tinggi itu. Ali lah yang membuat air di kamar mandi itu kotor. Nah, jadi
Setelah hari itu berlalu, Imam dan Fikri mengajak si Ali ini bicara empat mata. Li, sudah-sudahlah yang kamu lakuin. Kamu nggak kasihan sama adik-adik tuh. Mereka udah kayak orang gila, ketakutan, sampai-sampai mereka nggak berani sholat di masjid. Dan masalah ini sudah sampai ke Pak Kiai loh. Hati-hati, kalau sampai ketahuan, kamu yang ngotorin air di kamar mandi, yang membuat mereka masuk ke dalam masjid masih dalam keadaan kotor, yo kamu hati-hati, bisa-bisa nanti kamu dikeluarin dari pondok pesantren ini. Dan pada hari itu, si Ali di sini berjanji. Dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dia nggak bakal ngencingin lagi air dalam kamar mandi tersebut. Nah, pernyataan Ali ini ditegaskan lagi dengan Imam. Kamu janji yo. Sekali lagi kamu laku. Lagi aku dengar kalau masih ada santri yang melihat sosok menampakkan pocong tinggi. Kamu aku laporin sama ibu kamu. Biar ibu kamu yang ngelaporin kamu ke Pak Kiai. Biar kamu tahu rasa. Jadi Ali pun di sini berjanji sama Imam dan Fikri, yo, aku nggak bakal ngulangin perbuatanku lagi. Aku sadar apa yang aku lakukan ini adalah sebuah perbuatan yang sudah terlampau batas. Tapi di sini Imam mengatakan, nggak tahu kenapa, walaupun Ali sudah nggak ngencingin air di dalam kamar mandi, adik-adik seniornya mereka udah nggak mandi air bekas kencingan Ali, ngambil wudhu bekas air kencingan Ali. Teror dari sosok pocong tinggi ini masih terus berlangsung. Bahkan di sini Imam, Fikri, dan Ali mengalami sendiri kejadian yang sangat mengerikan ini. Imam mengatakan ketika mereka sedang menunaikan ibadah sholat Isya berjamaah di masjid, Imam, Ali, dan Fikri, mereka ini di saf tengah. Jadi di tengah-tengah masjid itu ada dua pilar. Tiang utama dari masjid yang ukuran sangat besar sekali. Mungkin kalau dipeluk ya diameternya kurang lebih 2,5 meter lah. Kiri kanan sebagai tiang utama, sedangkan tiang-tiang yang lain kecil. Nah, tempat yang favorit si Ali, Fikri, dan Imam ini sholat itu di samping sebelah kiri tiang yang besar ini. Ganti-gantian Imam bilang, kalau nggak Imam yang di dekat tiang, Ali yang dekat tiang, kalau nggak si Fikri ya, yang mana dulu lah mereka sampai ke sana, yo mereka lah yang di dekat tiang. Jadi pada sholat Isya berjamaah pada malam itu, yang di dekat tiang adalah si Ali, Fikri di tengah-tengah, dan di samping Fikri itu adalah si Imam. Ketika rakaat pertama, Allahu Akbar, suasana sangat hening sekali. Sudah tidak ada lagi santri yang gasak-gusuk karena ketakutan. Ya, mereka melihat pocong ini udah nggak ada lagi. Semuanya khusyuk sekali. Sampailah di rakaat kedua, ketika Imam sedang ruku, dia merasa kalau di sebelah kirinya ini kok ya aneh sekali. Aku ngelihat kalau tiang yang besar itu ikut ruku. Kok gerakannya sama ya? Aku ruku, temanku yang berdua ikut ruku, kok sekelibat tadi aku ngelihat tiang yang sangat besar, tiang pondasi dari masjid itu kok ikut ruku. Ketika Imam kembali berdiri, sebelum dia sujud, Imam melihat yang ada di samping si Ali itu bukan tiang, melainkan itu adalah sosok pocong tinggi. Tingginya tinggi sekali, Imam bilang. Hampir kepalanya itu menjulang ke atas masjid. Tinggi sekali. Imam melihat kalau kain kafan dari pocong tersebut bersih sekali. Layaknya itu adalah kain kafan yang baru digunakan. Imam di sini hampir ketinggalan rakaat. Karena yang lain udah pada sujud, Imam masih berdiri memperhatikan tiang tersebut. Lantas di sini dia tersentak, Imam pun kembali sujud dan meneruskan sholatnya. Nah, ketika di rakaat terakhir, Imam mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ketika dia melihat ke kiri, sosok pocong itu sudah tidak terlihat lagi. Sosok pocong yang dilihat Imam berdiri di samping Ali itu sudah berubah lagi menjadi tiang masjid. Di sini dia cepat mengusap wajahnya, astagfirullahalazim. Imam pun langsung keluar dari masjid. Tapi Imam nggak kembali ke asrama ya. Dia duduk di depan masjid.
Nah, jadi santri-santri yang selesai menunaikan ibadah sholat Isya pada keluar. Ali sama Fikri ini kehilangan imam. Jadi disamperin lah imam yang sedang duduk di anak tangga masjid, ditanya sama si Ali, "Mam, kamu tadi ngapain? Coba cepet keluar. Udah selesai salam, kamu udah keluar aja." Imam cuma mengatakan, "Aku wudhuku batal. Tadi selesai salam, aku udah nggak bisa nahan, aku buang angin. Yo, lantas aku keluar. Aku mau masuk lagi nggak enak." Jadi imam cuma beralasan itu. Kedua orang tuanya sama sekali tidak curiga. Yuk, kita kembali ke asrama. Di sini sebelum imam meninggalkan masjid, dia masih penasaran dengan tiang besar yang ada di sebelah kiri, yang tepat di samping Ali ketika menunaikan ibadah sholat Isya. Tunggu sebentar. Aku mau masuk sebentar. Imam di sini masuk, melangkahkan kakinya masuk ke dalam masjid, mendekati tiang pondasi yang ada di tengah-tengah. Diperhatikan sama si imam, loh ini bener tiang loh. Kok yo bisa? Tadi aku melihat tiang ini ikut ruku. Tiang ini menggunakan pocong. Jelas sekali kalau tadi adalah pocong yang tinggi sekali. Kurang lebih sekitar 2-3 menit. Imam memperhatikan tiang. Lagi-lagi dia di sini merasakan satu perasaan yang aneh. Dari belakang ini seperti ada yang berhembus. Ketika imam melihat ke belakang, alangkah imam terkejut. Di belakang imam banyak sekali laki-laki dengan tubuh besar tinggi, laki-laki dengan perawakan seperti orang Arab, ada yang menggunakan godek, ada yang menggunakan sorban. Semuanya sedang menunaikan ibadah. Sampai-sampai imam ini lari ke samping. Karena nggak boleh ya, kalau orang lagi sedang sholat, kita berada tepat di depan orang yang sedang sholat, itu nggak boleh. Imam di sini langsung nepi. Imam langsung nepi dan bergegas untuk keluar dari masjid tersebut. Nah, kedua orang rekannya, si Ali dengan si Fikri ini bingung. "Mam, kamu tadi kenapa? Kok tiba-tiba kamu langsung lompat ke samping?" Nggak apa-apa, yuk kita balik." Jadi mereka pun kembali ke asrama. Niat hatinya si imam ini, sesampainya di asrama, beliau ingin menceritakan apa yang dia alami. Tapi nggak tahu kenapa, sesampainya di asrama, matanya ini ngantuk sekali dan imam pun langsung tertidur. Di dalam mimpinya pada malam itu, imam di sini mengalami sesuatu mimpi yang sangat luar biasa sekali. Walau alam di sini dia tidak bisa memastikan makna dari mimpinya ini apa. Dia meminta saya untuk menggambarkan mimpinya ini sedetail mungkin dan insya Allah saya akan gambarkan. Jadi seperti ini. Setelah dia pulang dari masjid, ketika dia menunaikan ibadah sholat Isya berjamaah, dua kejadian aneh sekaligus terjadi. Ketika di rakaat kedua, si imam ini mau ruku, dia merasa kalau di sampingnya itu ada pocong tinggi, dan ketika setelah menunaikan ibadah sholat Isya, dia kembali masuk ke masjid untuk memastikan tiang yang ada di sampingnya itu adalah tiang, bukan sosok pocong. Dan di malam harinya, di malam itu juga, imam mendapatkan mimpi. Di dalam mimpinya, imam ini dijemput oleh seseorang. Seseorang yang menggunakan pakaian bersih sekali. Pakaiannya itu tidak terlihat berwarna putih, tidak. Tidak terlihat seperti warna krem, tidak. Tidak terlihat juga seperti warna emas, warna gold, tidak. Tapi sekilas imam melihat, yo pakaian itu putih bersih kayak gitulah. Tapi imam nggak bisa menentukan apakah itu warna putih, warna krem, atau warna gold, walau alam. Yang ada di matanya si imam cuma cahaya yang sangat terang sekali. Di dalam mimpinya, imam ini kan tidur di atas. Karena ranjang di kamar tersebut 2 tingkat, imam tidur di atas. Ya, imam mendengar suara pintu terbuka. Krek. Pintu itu terbuka. Gak lama kemudian, ranjang tempat tidurnya si imam ini bergetar. Seperti ada seseorang yang menaiki tangga untuk naik ke kasur nomor 2. Imam yang sudah sadar kalau ada seseorang yang naik ke atas tempat tidurnya, beliau tidak berani membuka mata. Jadi
Ketika imam ini di dalam hatinya sudah bertanya-tanya, ini siapa? Ini siapa? Suasana hening yang tidak pernah dirasakan imam selama dia mondok, selama dia tidur di asrama tersebut, tidak pernah dirasakan oleh imam. Heningnya pada malam itu sangat luar biasa sekali. Terdengar dari telinga sebelah kanan imam bisikan, "Assalamualaikum." Perlahan di sini imam pun memberanikan membuka matanya. Terlihatlah sosok yang dilihat oleh imam. Seorang laki-laki dengan tubuh yang tidak terlalu tinggi, dengan tubuh yang tidak terlalu besar, menggunakan pakaian yang imam nggak tahu tadi warnanya apa. Apakah itu warna putih? Apakah itu warna krem ataukah itu berwarna gold? Yang terlihat jelas dari sosok pria yang ada di hadapan imam hanya pancaran yang sangat menyilaukan mata. Sosok itu tidak berdiri di tangga, sosok itu juga tidak berdiri di atas lantai, namun sosok itu mengambang. Imam yang tidak bisa kembali menutup matanya, dia mencoba untuk merem tapi nggak bisa. Sosok itu mengucapkan salam sekali lagi, "Assalamualaikum." Di sini imam menjawab dengan terbata-bata, "Waalaikumsalam." Barulah di sini imam bisa bergerak. Sosok itu pun mengulurkan tangannya, seolah-olah mengajak imam pergi ke sesuatu tempat. Imam pun di sini mengikuti sosok tersebut. Mereka berjabatan tangan. Nah, ketika berjabatan tangan inilah imam di sini merasakan kalau sosok yang ada di hadapannya ini bukan manusia, melainkan adalah makhluk Allah yang lain, imam katakan. Karena di sini ada sedikit penjelasan yang ingin saya sampaikan berdasarkan tulisan dari sahabat kita imam. Imam pernah bertanya dengan salah satu ulama, kiai yang ada di pondok pesantren tersebut, "Pak Ustadz, ketika kita bertemu dengan makhluk lain yang Allah ciptakan di dunia ini, entah itu golongannya jin, entah itu golongan yang lain, ketika kita bersentuhan dengan mereka, dapat bersentuhan dengan mereka, apa yang kita rasakan?" Pak Ustadz atau Pak Kiai pernah mengatakan, ketika kita dapat bersentuhan, apalagi berjabat tangan, kita merasakan kalau tangan yang kita jabat dari sosok tersebut lembutnya bagaikan selembut sutra, atau bisa digambarkan seperti kalau kita menggenggam kapas. Kalau itu adalah sosok yang baik, kalau itu adalah sosok yang taat kepada Allah, itulah yang kita rasakan. Tapi kalau sosok itu sosok yang tidak taat atas perintah Allah, sosok yang selalu mengajak kita jauh dari ajaran agama ini, berbuat salah, berbuat maksiat, ketika kita menyentuh tangannya, rasanya lebih panas dari bara api dan kerasnya lebih keras dari batu. Nah, ketika imam berjabat tangan dengan sosok yang ada di hadapannya, yang sosok itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan mata, imam merasa tangannya lembut sekali, seperti kita sedang meremas gulali. Imam di sini selalu beristighfar dalam hatinya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di dalam mimpi tersebut, imam dengan sosok itu tidak menyentuh tanah. Mereka mengambang, mengeluari kamar, mengelilingi sekitaran pondok pesantren. Disinilah imam melihat isi dari pondok pesantren tersebut. Bagian yang tak terlihat dari pondok pesantren tersebut, semuanya bercahaya, terutama masjid yang ada di pondok pesantren tersebut. Seolah-olah seluruh bangunan dari masjid tersebut berkilau emas, terbuat dari emas. Itulah yang dilihat oleh imam. Ketika sampai di depan masjid, imam dibiarkan berdiri sendirian di depan masjid tersebut, sedangkan sosok yang mengajaknya ke sana masuk ke dalam, menunaikan ibadah sholat. Ramai sekali, suara lantunan ayat suci Al-Quran terdengar sangat merdu sekali. Namun di sini imam tidak bisa melangkahkan kakinya untuk masuk. Ketika sosok yang mengajak imam ke masjid tersebut keluar dari masjid, imam sempat bertanya, "Kenapa kamu biarkan aku di sini sendiri? Kenapa kamu tidak mengajak aku masuk?" Sosok itu cuma berkata, "Kamu masih kotor, kamu tidak bisa masuk ke dalam masjid ini." Imam bertanya, "Apa yang membuat tubuhku kotor? Apa yang membuat aku tidak bisa ikut kamu ke dalam masjid? Kamu menyembunyikan sesuatu yang kamu sembunyikan, sesuatu yang membuat masjid ini kotor."
Di sini imam baru sadar, astagfirullahaladzim, Ali. Dan sosok gaib itu pun kembali mengajak imam berkeliling. Dari perjalanan imam keluar dari kamar asramanya, mengelilingi sekitaran pondok pesantren sampai ke masjid, yang dilihat imam, hampir seluruh bangunan dari pondok pesantren tersebut mengeluarkan cahaya yang sangat berkilau sekali. Namun ketika imam melewati kamar mandi di belakang asramanya, kamar mandi itu sama sekali tidak mengeluarkan cahaya. Kamar mandi itu sama sekali tidak terlihat bersinar. Bahkan di sini imam melihat sosok-sosok yang mengerikan berdiri di atas kamar mandi tersebut. Ada yang menggunakan tanduk, ada yang matanya satu, ada yang tubuhnya tinggi tapi bongkok. Dan imam bertanya, kenapa tempat ini dipenuhi oleh sosok-sosok yang mengerikan? Sosok gaib itu pun menjawab, jawabannya sudah kamu ketahui dan kamu menyembunyikan jawaban tersebut. Di sini imam langsung terbangun dari mimpinya. Sosok itu pun menghilang. Sosok gaib itu menghilang. Imam terbangun berada di atas tempat tidurnya. Tapi di sini yang membuat imam yakin kalau mimpinya ini benar-benar nyata. Dia ingat di dalam mimpinya, sesampainya imam ini di depan masjid, dia sempat menggulung kaki celananya, berniat mau masuk ke dalam masjid. Nah, ketika imam bangun, dia masih melihat kalau celana tidurnya itu masih tergulung. Berarti apa yang dialami imam di dalam mimpi ini memang benar-benar terjadi. Allahu Akbar. Satu kejadian yang menurut saya ini sebuah pengalaman yang sangat berharga sekali. Imam di sini sadar bahwa apa yang dilakukan oleh sahabatnya Ali ini bukan cuma sekedar iseng, melainkan mengotori pondok pesantren tersebut. Karena dari perjalanannya pada malam itu, seluruh bangunan yang ada di pondok pesantren itu berkilauan cahaya. Namun kamar mandi tempat mereka biasa mandi, kamar mandi yang airnya selalu dikotori Ali ya, selalu dikencingin Ali, itu dikuasai oleh sosok kegelapan. Nah, jadi setelah si imam terbangun dari tidurnya, dia membangunkan Ali. Li, bangun Li. Ali pun terbangun dari tidurnya. Ali di sini diceritakan semua lah sama si imam apa yang dia alami, tapi Ali sama sekali tidak percaya. Kamu mimpi. Ya nggak mungkin lah ada sosok gaib yang ngajak kamu jalan-jalan. Imam di sini nggak mau ngotot lah ya. Mungkin temannya ini baru bangun tidur, kaget mendengar cerita seperti itu. Lantas dia pun bercerita kepada si Fikri. Nah, mereka berdua ini mencoba untuk memperingati si Ali. Li, tobat yuk. Kita ngaku sama Pak Ustadz. Aku nggak mau loh diteror sama sosok pocong yang tinggi. Kamu mending Li, kamu yang berbuat tapi kamu tidak mengalami kejadian yang aneh. Imam di sini memperingati Ali untuk menceritakan kejadian ini sama Pak Ustadz. Ya mudah-mudahan dengan apa yang terjadi ini pelajaran untuk kamu, bahwa apa yang telah kamu lakukan sudah mengotori pondok pesantren ini. Ali sama sekali tidak mau. Aku kan udah nggak kencingin lagi, kamar mandi itu udah nggak aku kencingin lagi. Ya nggak mungkin lah, ya ada kejadian-kejadian aneh. Udah aku takut mau ngadu sama Pak Ustadz, nanti aku dikeluarin. Nah, itulah alasan pertama Ali, dia nggak mau ngadu sama Pak Ustadz. Oke lah, imam bilang, kalau kamu nggak mau ngadu sama Pak Ustadz, kamu tobat. Kamu minta tobat sama Allah. Karena apa yang kamu lakukan itu sudah parah, Li. Yang aku lihat tadi malam, kamar mandi yang tempat kamu kencingin airnya itu, yang dimandiin sama junior-junior kita, itu dipenuhi dengan sosok yang mengerikan. Aku takut. Itulah yang dikatakan imam. Tapi Ali sama sekali tidak mau mendengarkan apa kata imam, dan kejadian mengeri pun langsung dialami oleh Ali. Selama 3 hari berturut-turut, Ali ini tidak sadarkan diri. Awalnya begini. Sebelum azan subuh berkumandang, ya anak-anak sudah ke kamar mandi. Mereka rebutan mau mandi. Tapi si Ali ini nggak tahu kemana dia.
Imam di sini sama Fikri bertanya-tanya lah, kamu lihat Ali nggak tahu dia keluar duluan. Jangan-jangan yang ada di pikiran mereka, jangan-jangan Ali ini sudah ke kamar mandi duluan. Lagi-lagi Ali ngencingin air di kamar mandi tersebut. Tapi nggak tahu ya, apa yang dilakukan Ali ini memang benar seperti yang dipikirkan Imam sama si Fikri. Nah, selesai ibadah sholat subuh, barulah ya Ali, Imam dengan Fikri ini berkumpul. Fikri dan Imam pun bertanya, "Li, kamu tadi dari mana? Kok kami cariin nggak ada? Aku duluan ke masjid. Aku lupa bangunin kalian." "Oh, ya udahlah," Imam bilang. "Yang penting kamu nggak ngencingin air di kamar mandi lagi kan?" "Ah, ngomong apa sih kamu, nanti ada yang denger." "Nggak, aku nggak ngelakuin itu lagi." Nah, setelah pertemuan pada subuh hari itu, mereka pun kembali ke asrama. Mereka pun kembali untuk tidur. Pagi hari itu, Ali ini tidak bisa bangun lagi. Dia mengeracau, badannya panas tinggi. Yang ada di ucapan atau yang keluar dari mulut Ali ini cuman tolong, 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 tolong. Cuman itu aja, tapi nggak tahu tolong untuk apa. Selama 3 hari, Ali ini tidak sadarkan diri. Badannya panas, keluar terus ya keringat dari badannya. Sehingga pengurus pondok pesantren, kiai pemilik pondok pesantren tersebut memutuskan untuk memanggil kedua orang tua Ali. Sesampainya kedua orang tua Ali ke pondok pesantren, barulah media pengobatan dilakukan oleh pengurus pondok pesantren yang ada di sana. Santri-santri senior yang sudah mempelajari kitab kuning ya tentang ilmu pengobatan. Di situ lengkap ya, kitab kuning itu untuk ilmu pengobatan berdasarkan syariat Islam, itu ada semua. Mereka pun diminta untuk mendoakan Ali. Beberapa kali santri-santri senior itu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, membacakan doa-doa untuk kesembuhan Ali, tapi sama sekali tidak ada reaksi. Malah Ali ini semakin mengeracau, dia semakin kuat ya. Nada bicara itu semakin kuat di dalam mengeracaunya itu, "Tolong, tolong, aku takut, tolong." Cuman itu yang dikatakan oleh Ali. Nah, akhirnya Ustadz pimpinan pondok pesantren tersebut pun turun tangan. Melihat kondisi Ali sudah makin gak karuan, kedua orang tuanya pun sudah gak berhenti menangis lah. Ya gak tahu anaknya ini kenapa. Pimpinan pondok pesantren tersebut mengatakan kepada kedua orang tua Ali di depan Imam dan Fikri, pimpinan pondok pesantren tersebut minta kedua orang tuanya ikhlas. Apapun yang akan terjadi kepada anaknya, hidup dan mati Ali, ikhlaskan kepada Allah. Insya Allah, anak kalian akan diberikan kesembuhan. Kalau memang ajal anak kalian di sini, jangankan saya, jangankan kamu, semua orang yang ada di tempat ini tidak ada yang bisa melarang. Mau kita sembunyiin ke lubang semut, Ali tidak akan bisa lepas dari malaikat maut. Cuman itu yang dikatakan pimpinan pondok pesantren, dan beliau di sini menambahkan, apa yang terjadi kepada anakmu semua berkat salah yang telah dia lakukan. Ya, ketika pimpinan pondok pesantren ini mengatakan berkat salah yang telah dia lakukan, pimpinan pondok pesantren ini tersenyum menatap Imam dan Fikri, seolah-olah memberi isyarat, kalian tahulah sebenarnya kenapa si Ali sampai kayak gini. Imam dan Fikri pun cuma bisa menunduk. Mereka sadar kalau mereka salah, dan setelah hari itu, setelah kedua orang tua si Ali ini diminta untuk mengikhlaskan anaknya, pimpinan pondok pesantren itu pun mendoakan Ali agar sembuh. Dan alhamdulillah, Allah mengijabah doa santri-santri yang ada di sana, mengijabah doa kedua orang tua Ali karena dia sudah ikhlas. Ya, kalau mau sembuh, Allah berikan kesembuhan. Kalau memang ajalnya di sini, yo, mereka ikhlas. Intinya seperti itu. Ali pun mulai siuman, matanya mulai terbuka. Dia udah nggak minta tolong lagi. Tapi Ali ini terlihat tatapan itu masih kosong, seolah-olah dia masih seperti ketakutan lah ya melihat di sekitarnya. Ketika dia sudah mulai baikan, ya kondisi tubuhnya sudah mulai normal, Ustadz pimpinan pondok pesantren ini bertanya kepada si Ali di depan kedua orang tuanya. Imam sama Fikri pun juga dipanggil. "Le, sampean masih mau mondok di sini?" Ali pun dengan tegas menjawab, "Insya Allah Pak Ustadz."
Insya Allah Pak Kiai, saya mau menyelesaikan pendidikan di sini. Tapi saya rasa mending kamu dipulangkan saja. Nggak baik kamu lama-lama di sini. Kedua orang tua Ali di sini wajahnya langsung berubah, bertanya kepada Pak Kiai, memang kenapa Pak Kiai? Kok anak saya dipulangkan? Tuh, tanya saja sama kedua orang temannya, apa yang telah anakmu lakukan? Akhirnya di sini apa yang ditutupi oleh imam, apa yang ditutupi oleh Fikri, terbongkar oleh Pak Kiai. Mau nggak mau di sini, toh yang ngomong itu Pak Kiai, pemilik atau pimpinan dari pondok pesantren, nggak mungkin di sini imam sama si Fikri ini nutup-nutupin lagi. Akhirnya di sini mereka pun menceritakan apa yang dilakukan oleh Ali. Di akhir semester kedua, masuk semester ketiga, Ali pun dipulangkan karena kelakuannya. Pak Kiai sama sekali tidak terima. Dengan sengaja seorang santri mengotori air dengan najis. Akibat dari perbuatan Ali, ini sudah membuat penghuni-penghuni lain dari masjid yang ada di pondok pesantren tersebut marah. Dan teguran yang diberikan oleh makhluk-makhluk gaib yang dikatakan imam di sini ya, yang digolongkan oleh Pak Kiai adalah sosok jin muslim, jin yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan teror sosok pocong tinggi. Di sini mereka itu seolah-olah menolak santri-santri yang badannya kotor, yang mandi bekas air kencingan si Ali, yang ngambil wudhu bekas air kencing si Ali ini. Sosok-sosok gaib penghuni masjid di sana tuh menolak santri-santri itu masuk karena badan mereka itu dipenuhi dengan najis. Nggak pantas kamu lakukan itu, nak. Kamu melakukan itu, teman-teman kamu yang lain yang diteror oleh sosok pocong. Apa yang dilakukan Ali ini sama sekali tidak bisa ditoleransi oleh pihak pondok pesantren. Dan mau nggak mau, Ali pun di sini dikeluarkan dari pondok pesantren. Imam dan Fikri mendapat teguran. Seharusnya kalian yang mengetahui hal ini, kalianlah yang melapor. Nah, jadi kejadian ini dialami langsung oleh imam akibat temannya yang iseng. Satu pondok pesantren geger, diteror oleh sosok pocong tinggi, dan imam mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga sekali. Dia melakukan perjalanan spiritual dibimbing oleh sosok makhluk gaib yang dikatakan jin muslim. Nah, jadi demikianlah kisah misteri yang dibagikan sahabat kita Imam. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Dan di sini Imam ingin menegaskan apa yang dilakukan oleh Ali itu cuman keisengan belaka, bukan disengaja, bukan istilahnya sengajalah mau ngotorin pondok pesantren, enggak. Di sini sahabat kita Imam mendisklaimer bahwa temannya si Ali ini walaupun dia nakal, tapi niatnya sama sekali tidak seperti itu. Dan alhamdulillah setelah kejadian di tahun itu, si Ali dikeluarkan dari pondok pesantren. Alhamdulillah, dia tidak merasa kecewa walaupun dia sudah tidak di pondok pesantren lagi. Sampai hari ini Ali masih taat menunaikan ibadahnya, makin getol ngajinya, dan alhamdulillah Ali sudah tidak pernah lagi iseng melakukan hal seperti itu. Itulah sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat kita. Semoga dalam kisah ini bisa kita ambil sedikit hikmah dan pelajarannya. Untuk sahabat-sahabat yang memiliki kisah misteri mau dibagikan di channel Riwijaya Sebuah Kisah Misteri, sahabat bisa kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com dan DM ke Instagram saya rio.wijaya91. Mungkin di video kali ini demikian cerita yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Di sini saya ingin minta pendapat sama teman-teman. Gimana untuk penyegaran di channel Riwijaya Sebuah Kisah Misteri? Kita lakukan penelusuran misteri, kita jalan-jalan malam lagi. Kalau sahabat setuju saya ajak jalan-jalan malam, tolong tulis di kolom komentar dengan hashtag jalan-jalan malam Rio Wijaya. Kalau banyak respon dari sahabat-sahabat, saya akan melakukan penelusuran misteri yang bakal bikin kalian merinding. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.